Halo teman-teman, selain faktor-faktor pada fisik kendaraan, ternyata mental kita sebagai pengendara juga berpengaruh kepada irit atau borosnya konsumsi BBM pada kendaraan kita. Berikut ini adalah beberapa tips berdasarkan aspek mental pengemudi yang mungkin bisa kalian jadikan referensi. Kalau begitu, langsung saja kita simak ya. Yang pertama, cara memutar atau menginjak gas. Kucuran bahan bakar pada throttle body yang menuju mesin dapat dikendalikan melalui pedal gas pada mobil atau grip gas pada sepeda motor. Bukaan gas yang baik agar kendaraan kalian tidak boros adalah yang secara diurut, perlahan, lalu dipertahankan pada RPM tertentu secara konstan. Umumnya, RPM yang ideal untuk mencapai konsumsi BBM yang efisien ada pada 5.500 sampai 5.900 rpm pada sepeda motor dan 2.500 sampai 3.000 rpm pada mobil. Membuka gas secara spontan dari posisi kendaraan tidak bergerak atau masih berjalan pelan memang akan memberikan sensasi hentakan akselerasi yang menyenangkan. Namun, kebiasaan ini hanya akan membuat konsumsi kendaraan Anda menjadi boros, karena throttle body akan terbuka cukup lebar dan mengucurkan bensin dalam jumlah yang cukup besar pada awal kendaraan bergerak. Lalu yang kedua ada di pemilihan rute dan waktu perjalanan yang tepat. Rute yang tepat bisa digambarkan dengan pemilihan rute yang minim area yang membuat kendaraan kalian harus mengeluarkan tenaga ekstra. Seperti banyak jalan rusak di mana biasanya roda bisa tersangkut di lubang atau lumpur, sehingga kalian harus sering membuka throttle body lebih besar hanya untuk meloloskan roda dari rintangan tersebut. Lalu rute yang dipilih dapat dinilai tepat apabila minim hambatan yang membuat kalian harus stop and go. Sederhananya, stop and go adalah pola berkendara yang mengharuskan kalian berhenti, lalu berjalan lagi, lalu berhenti lagi, kurang lebih seperti ketika kalian berada di kemacetan. Sedangkan waktu yang tepat adalah pemilihan waktu berkendara yang terhindar dari jam sibuk, di mana biasanya pada jam sibuk itu terdapat banyak titik kemacetan. Dengan kata lain, memilih rute yang sedikit lebih jauh tapi minim hambatan itu lebih baik dibanding rute yang lebih singkat tapi lalu lintas kendaraannya padat dan kondisi jalannya rusak. Yang ketiga, bijak dalam memasangkan aksesoris dan membawa muatan pada kendaraan, khususnya pada sepeda motor, karena sebagian orang mungkin terlalu antusias dalam memodifikasi kendaraan sehingga orang tersebut tidak memperhatikan kalau aksesori yang dipasang cukup membebani pergerakan kendaraannya, seperti memasangkan tubular atau engine guard secara berlebihan, ataupun mengganti beberapa bagian kendaraannya dengan part custom yang memiliki bobot yang bisa menambah beban kendaraan ketika melaju. Jangan lupa juga untuk memperhitungkan kebutuhan di perjalanan, agar kalian bisa membawa barang bawaan sesuai kebutuhan, sehingga perjalanan kalian tidak terganggu dengan beban barang bawaan yang tidak perlu. Yang keempat, hindari memanaskan mesin terlalu lama. Nah, kalau pada poin ini kenapa lebih baik dihindari? Saya sendiri masih melihat banyak orang yang memanaskan kendaraan di pagi hari sekitar 20-30 menit sambil diblayer-blayer. Menurut saya itu tidak perlu. Karena kalau kendaraan kalian adalah kendaraan zaman sekarang, hampir bisa dipastikan adalah kendaraan yang sudah disematkan pengkabutan BBM berteknologi fuel injection. Di mana kendaraan dengan teknologi ini sudah dilengkapi begitu banyak sensor yang ketika si kendaraan baru dihidupkan setelah semalaman diistirahatkan, si sensor tersebut akan bekerja dan menyampaikan informasi ke ECU agar memaksimalkan kerja mesin pada bagian yang paling dibutuhkan dalam proses pemanasan mesin. Jadi pada saat memanaskan mesin, setidaknya hanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit. Tapi memang lain halnya kalau kendaraan kalian masih menggunakan karburator untuk proses pengkabutannya. Karena mesin dengan karburator memang membutuhkan waktu lebih lama agar mencapai panas yang bisa membuat kerja mesin lebih stabil saat digunakan. Tapi tetap saja, memanaskan sampai 20 menit lebih adalah hal yang sebaiknya dihindari. Tapi kan blayer-blayer gas ditujukan biar sirkulasi oli lebih cepat merata. Dalam argumen ini, hemat saya adalah kendaraan sekarang sudah menggunakan oli dengan spesifikasi yang lebih encer. Jadi pasti sirkulasinya juga lebih cepat,
Tinggal hal yang harus kalian perhatikan adalah volume oli pada ruang mesin, jangan sampai kurang. Nah teman-teman, itu tadi adalah beberapa poin faktor mental pengemudi yang bisa mempengaruhi konsumsi BBM kendaraan kalian. Perlu digarisbawahi kalau sebagian besar isi poin tadi adalah hasil pengalaman pribadi dan hanya untuk mereka-mereka yang menginginkan image jago irit bensin. Kalau sekiranya teman-teman tidak mempermasalahkan punya kendaraan boros asal bisa gaya, tentu itu hal yang tidak harus dipermasalahkan juga. Kurang atau lebihnya boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.